bahwa di halaman 22-nya ya, itu perencanaan dilakukan tanggal 8, sehingga apa yang terjadi tanggal 7 tidak relevan. Lalu penolakan untuk menembak dilakukan oleh terdakwa RR, lalu terdakwa RR menyupir kendaraan membawa rombongan dari Saguling ke Duren 3, lalu sampainya di Duren 3, RR dan korban sama-sama menunggu di luar, hanya masuk ketika dipersilahkan oleh terdakwa FS melalui terdakwa KM. Lalu pada saat terjadinya peristiwa, terdakwa RR hanya bersikap pasif melihat peristiwa tersebut. Lalu pada saat giliran FS diduga melakukan penembakan ke arah tubuh korban, terdakwa RR melihat ke arah lain sehingga tidak melihat momen tersebut. Dikuatkan dengan ahli poligraf lagi yang menyatakan bahwa terdakwa RR tidak melihat dan hasilnya adalah indikasinya jujur. Lalu dalam hal tersebut saya ingin bertanya kepada ahli, apakah posisi terdakwa pantas untuk didudukan sebagai terdakwa dalam kasus ini? Itu yang pertama. Kedudukan terdakwa ini kurang jelas tadi kronologisnya. Yang penting di dalam hukum itu, ya, pelaku peserta, ada pelaku yang dia fultoid melakukan suatu perbuatan, ada pelaku yang dia tidak melakukan perbuatan karena dia bukan perluasan dari perbuatan pidana. Mohon maaf ahli, mohon dipersingkat saja iya atau tidak karena waktu kita terbatas. Nah, ya. Ini masalahnya kita jawab snack kan itu karena kita ahli Pak, jadi ahli harus menggunakan argumen ya, hukum mungkin dan kalau lain waktunya sebagainya. panjang saya setuju. Kalau senap nanti saya salah Pak. Ya kan begitu ya. Dalam hal bukan ini pembenaran, menemukan kebenaran material Pak. Betul. Kan begitu dia. Makanya waktunya harusnya tidak dipersingkat. Ya, sepakat saya. Lanjutkan Bapak. Waktunya kurang Pak. Nanti kita kuliah saja Pak. Mungkin lanjut. Sudah haus Pak. Pak, silahkan dilanjutkan Pak Alfi. Pertanyaannya Pak tadi. Yang tadi ya atau tidak singkat saja. Apa itu tadi? Coba. Ulangi lagi. Kalau udah agak siang nih, agak haus ini Pak. Pantas atau tidak? Jangan apa kali kita. Oke. Dari poin-poin singkat yang tadi saya sampaikan, apakah pantas terdakwa RR ini didudukan sebagai terdakwa dalam perkara ini menurut ahli? Pantas, ya. Pantas, oke. Selanjutnya ya, lalu menurut ahli, kualifikasi mana yang masuk pada diri terdakwa RR? Apakah sebagai orang yang turut serta? Saya belum selesai. Apakah melakukan perbuatan persiapan atau menolong? Oh itu beda lagi Pak. Oke. Itu 56 Pak. Nah ini kita bukan bahas tadi 55-nya Pak, itu beda. Itu di 56 ya? Iya. Oke. Bisa saudara sebutkan unsur-unsur dalam pasal 56? Tadi kan 55 sudah ditanyakan, sekarang 56 coba saudara. Tapi saya melihat berkaitan dengan apa yang disampaikan itu adalah bagian dengan mediflan. Turut serta melakukan. Yang terpaktakan dari mana? Fosfaktumnya dari mana? Dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Kenapa? Karena untuk melihat subjektif enstrahlement tidak akan terlihat kalau tidak ada objektif enstrahlement. Inilah di dalam hukum pidana yang dinamakan, yang biasa digunakan oleh hakim, izin, adalah sengaja yang diobjektifkan. Ini pendapatnya Pompei yang dikemukakan oleh Prof. Mulyanto. Kalau Simon tidak, ada kesalahan secara psikologis gitu. Mulyatno, iya. Ada kesalahan secara psikologis gitu. Ini saya katakan bukan kesalahan psikologis karena sifatnya deskriptif normatif, berarti adalah kesalahan yang bersifat deskriptif normatif yang akan terlihat di dalam objektif enstrahlement. Karena itu tadi ada ahli-ahli yang lain itu untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan itu, gitu, untuk memfaktakan itu dia. Oke. Kalau ahli menilai, ahli kan sudah menilai di dalam BAP bahwa tersangka Ricky Rizal waktu itu ya, waktu di BAP ya, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, itu saudara hanya mendasarkan kepada keterangan Richard Eliezer yang dalam BAP waktu itu mengatakan bahwa dirinya diperintah. Bagaimana saudara bisa membuat suatu tesis, suatu kesimpulan di mana semua terdakwa ini mendapat informasi yang sama tentang skenario? Karena keterangan ahli ini kan yang salah satunya juga membuat terdakwa-terdakwa lain juga duduk di sini begitu. Nah, bagaimana saudara bisa menyimpulkan di dalam BAP saudara bahwa dari keterangan Richard Eliezer yang memang diakui
dirinya mengetahui skenario dari Bapak Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo, sedangkan yang lain tidak, dan itu juga diakui oleh terdakwa Ferdi Sambo. Sekarang pertanyaannya, kesalahannya di mana? Sedangkan mereka tidak tahu skenario yang disampaikan oleh Bapak Ferdi Sambo. Bisa dijelaskan? Baik, saya juga perlu klarifikasi. Bukan karena ahli tapi terdakwa, Pak. Besok-besok kami tak mau jadi ahli, ya kan Bu ya? Harus didasarkan kepada alat bukti, Pak. Ya. Untuk takkan tersangka minimal 2 alat bukti pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dikatakan gara-gara ahli menetapkan terdakwa, tersangka orang, kami besok-besok nggak mau, Bu. Bagus, kami ngajar aja di perguruan tinggi. Tapi kan saya harus klarifikasi dikuatkan itu dengan keterangan ahli. Oke, ya, dilanjutkan. untuk klarifikasi juga supaya nanti jangan terjadi persepsi publik bahwasanya ahli inilah, jangan. Itu sangat fatal, Pak. Mohon maaf kuasa hukum dari terdakwa. Berkaitan ya, kalau untuk melihat tadi berkaitan dengan kualifikasi ya, kualifikasi perbuatan tadi sudah saya jabarkan, Pak. Ya kan begitu. Saya jabarkan apa? Dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yang itu harus terfaktakan bahwasanya itu adalah perbuatan sehingga yang bersangkutan itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada asas hukum Grandstad Jonderskulden. Tiada pidana tanpa kesalahan, Pak. Begitu. Oke. Mungkin sedikit lagi kalau untuk saudara ahli Alfi. Saya ingin bertanya, mengapa di dalam BAP saudara merumuskan konstruksi pasal 55 terhadap terdakwa RR bukan pasal 56? Ada alasannya, ahli? Pertama, berkaitan dengan kronologis. Kan digambarkan nih kepada kita. Ya kan? Plus pertanyaan. Kan begitu. Karena ahli bukan penyidik, Pak. Ahli bukan penyidik. Kalau ahli penyidik menemukan, waduh, hilang nanti. Pak JPU, hakim pun hilang, jadi ahli dan penyidik semua. Nah, kita apa yang digambarkan itu kita jawab, Pak. Berkaitan Bapak katakan, kenapa 5556, kita mengkualifikasi dari perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa itu masuk dalam kualifikasi Medefran. Saudara ahli masih ingat perbuatan mana yang saudara kualifikasikan sebagai memenuhi unsur pasal 55? Dari fakta dari apa ya, kronologis yang digambarkan ada misalnya itu kalau enggak salah saya enggak bawa BAP ahli nih. Oke, berarti saat ini tidak ingat ya? Sesuai dengan apa yang di BAP ahli.